She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yaitu komponen utama sediaan steril. Langsung saja ke steril. Apa sih itu steril? Steril ialah suatu keadaan di mana suatu zat bebas dari mikroba hidup, baik patogen maupun yang non-patogen. Lanjut ke tujuan obat dibuat steril. Tujuannya yaitu karena berhubungan langsung dengan darah atau cairan tubuh dan jaringan tubuh lain, di mana pertahanan terhadap zat asing tidak selengkap yang berada di saluran cerna atau gastrointestinal. Misalnya hati yang dapat berfungsi untuk menetralisir atau menawar racun atau biasa disebut dengan detoksifikasi, diharapkan dengan steril dapat dihindari adanya infeksi sekunder. Dalam hal ini tidak berlaku relatif steril atau setengah steril, hanya ada dua pilihan, steril atau tidak steril. Sediaan farmasi yang perlu disterilkan ialah seperti obat suntik atau injeksi, tablet implan, tablet hipodermik, dan sediaan untuk mata seperti tetes mata. Faktor-faktor fisikokimia yang membuat fisikokimia pembuatan sediaan parenteral. Yang pertama yaitu kelarutan. Umumnya obat untuk sediaan parenteral volume besar mudah larut sehingga kelarutan jarang menjadi hambatan. Kelarutan penting diperhatikan bila sediaan dipakai sebagai pembawa obat lain atau terjadinya kristal dari beberapa zat seperti mannitol. 13 gram dalam 100 ml pada suhu 14 derajat Celcius. Yang kedua, pH. pH perlu diperhatikan mengingat pH yang tidak tepat dapat berpengaruh pada darah, kestabilan obat, dan berpengaruh pada wadah, terutama wadah gelas, plastik, dan tutup karet. pH darah normal yaitu 7,35 atau 7,45 sehingga bila sediaan parenteral volume besar mempunyai pH di luar batas tersebut dapat menyebabkan masalah pada tubuh. Yang ketiga itu pembawa. Umumnya digunakan pembawa air bila berupa emulsi, partikel tidak boleh lebih besar dari 0,5. 4 yaitu cahaya dan suhu cahaya. Dapat mempengaruhi kestabilan obat. Contoh, vitamin harus disimpan dalam wadah terlindung cahaya. 5 faktor kemasan atau wadah. Bahan pembuatan wadah sangat berpengaruh terhadap kestabilan obat. Parenteral volume besar seperti gelas, plastik, dan tutup karet. Kandungan mikroba dari komponen kemasan sediaan parenteral dapat memberikan kontaminasi, misalnya dari komposisi selama transportasi dan kondisi penyimpanan produk parenteral. Baik, itulah tadi materi saya. Selanjutnya, pemateri selanjutnya. Alasan obat dibuat sediaan parenteral. Yang pertama, kadar obat sampai ke target. Jumlah obat yang sampai ke jaringan target sesuai dengan jumlah yang diinginkan untuk terapi. Yang kedua, parameter farmakologi, meliputi waktu paruh, Cmax, dan onset. Yang ketiga, jaminan dosis dan kepatuhan, terutama untuk pasien-pasien rawat jalan. Yang keempat, efek biologis. Efek biologis tidak dapat dicapai karena obat tidak bisa dipakai secara oral. Contohnya itu amphotericin B, absorpsinya jelek, dan insulin rusak oleh asam lambung. Yang kelima, alternatif rute jika tidak bisa lewat oral. Yang keenam, dihendaki efek lokal dengan menghindari efek atau reaksi toksik sistemik. Contohnya itu metoreksat. Penggunaan secara intrathecal untuk pengobatan leukemia. Yang ketujuh, kondisi pasien. Untuk pasien-pasien yang tidak sadar, tidak kooperatif, atau tidak bisa dikontrol. 8. Imbalans cairan badan dan elektrolit. Contohnya muntaber serius, sehingga kekurangan elektrolit yang penting dan segera harus dikembalikan. Susunan atau komponen utama sediaan steril. Yang pertama, bahan obat atau zat berkhasiat. Yang kedua, zat pembawa atau zat pelarut. Yang ketiga, zat tambahan atau bahan pembantu. Selanjutnya, alasan farmaseutika pembuatan sediaan steril ditinjau dari bahan aktif, yaitu semuanya membutuhkan kondisi steril karena pengobatan yang bersentuhan langsung dengan sel tubuh
lapisan mukosa organ tubuh, dimasukkan langsung ke dalam cairan atau rongga tubuh yang memungkinkan terjadinya infeksi. Bila obat tidak steril dan juga dalam kondisi isohidris dan isotonis agar tidak mengiritasi. Zat aktif merupakan bahan yang memberikan efek terapeutik atau efek lain yang diharapkan. Jenis-jenis zat pembawa atau zat pelarut terbagi atas dua. Yang pertama zat pembawa berair, yang kedua zat pembawa tidak berair. Zat pembawa atau zat pelarut dibedakan lagi menjadi dua bagian, yaitu zat pembawa berair umumnya digunakan untuk injeksi. Di samping itu, dapat pula digunakan injeksi NaCl, injeksi glukosa, injeksi NaCl compositus, solpetit, menurut Farmakope Indonesia edisi keempat. Zat pembawa mengandung air menggunakan air untuk injeksi. Sebagai zat pembawa injeksi harus memenuhi syarat uji pirogen dan uji endotoksit bakteri. NaCl dapat ditambahkan untuk memperoleh isotonis, kecuali dinyatakan lain. Injeksi NaCl atau injeksi Rieger dapat digunakan untuk pengganti air untuk injeksi. Air untuk injeksi bebas udara dibuat dengan mendidihkan air untuk injeksi segar selama tidak kurang dari 10 menit, sambil mencegah hubungan dengan udara sesempurna mungkin. Didinginkan dengan segera digunakan. Jika dimasukkan sebagai pelarut serbuk untuk injeksi, harus disterilkan dengan cara sterilisasi A segera setelah diwadahkan. Yang kedua, zat pembawa tidak berair umumnya digunakan minyak untuk injeksi, olea pro injection, misalnya oleo sesame, oleum olivarum, oleum aracidis. Pembawa tidak berair diperlukan apabila yang pertama, bahan obatnya sukar larut dalam air. Yang kedua, bahan obatnya tidak stabil atau terurai dalam air. Yang ketiga, dikehendaki efek depo terapi. Syarat-syarat minyak untuk injeksi adalah: 1. Harus jernih pada suhu 100. Yang kedua, tidak berbau asing atau tengik. Yang ketiga, bilangan asam 0,2 sampai 0,9. Yang keempat, bilangan iodium 79 sampai 128. Yang kelima, bilangan penyambunan 185 sampai 200. Yang keenam, harus bebas minyak mineral. Yang ketujuh, memenuhi syarat sebagai olea pinguiyah, yaitu cairan jernih atau massa padat yang menjadi jernih di atas suhu leburnya dan tidak berbau asing atau tengik. Perkenalkan, nama saya Husnul Fahimah Faruding. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Syarat-syarat pembawa atau pelarut: harus inert secara farmakologi, dapat diterima dan diserap dengan baik oleh tubuh, tidak toksis dalam jumlah yang disuntikkan dan tidak merangsang, tidak mengganggu khasiat obat, tidak bereaksi untuk identifikasi dan penetif kadar. 1. Pembawa berair. Syarat: bebas pirogen, total zat padat tidak lebih 1 mg, tidak boleh mengandung zat tambahan. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, air untuk injeksi, air suling segar yang disuling kembali digunakan untuk pelarut dalam pembuatan obat suntik yang akan disterilkan sesudah dibuat. Air untuk obat suntik hanya dapat digunakan dalam waktu 24 jam sesudah penampungan, disimpan dalam wadah dari gelas steril dan bebas pirogen. 2. Pembawa minyak. Syarat: netral, tidak boleh mengandung minyak mineral, bilangan asam 0,2 sampai 0,9, bilangan iodium 79 sampai 128, bilangan penyambunan 185 sampai 200. Jernih pada suhu 10 derajat Celcius, contoh minyak jagung, minyak biji kapas, minyak kacang tanah wijen,
Minyak zaitun, minyak jarak, biasanya digunakan untuk melarutkan vitamin dan hormon. Alasan pemilihan zat pembawa sediaan steril. 1. Sejauh ini, pembawa yang paling steril untuk produk steril adalah air, karena air merupakan pembawa untuk semua cairan tubuh. Digunakan pembawa air untuk injeksi karena zat aktif larut dalam air. Air merupakan pelarut dan pembawa yang paling banyak digunakan pada pembuatan sediaan obat suntik. Pelarut yang paling sering digunakan dalam obat. 2. Pelarut bukan air dalam formulasi produk farmasi steril. Kadang-kadang perlu mengeliminasi air secara keseluruhan atau sebagian dari bahan pembawa, terutama karena faktor kelarutan atau reaksi hidrolisi. Perkenalkan, nama saya Junadi Ali dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan saudari saya tadi, yaitu jenis-jenis bahan pembawa sediaan steril. Langsung saja, pembawa air. Yang pertama itu air untuk injeksi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, air suling segar yang disuling kembali digunakan untuk pelarut dalam pembuatan obat suntik yang akan disterilkan sesudah dibuat. Air untuk obat suntik hanya dapat digunakan dalam waktu 24 jam sesudah penampungan, disimpan dalam wadah dari gelas, steril dan bebas pirogen. Yang kedua itu air steril untuk injeksi. Digunakan untuk pelarut, pembawa atau pengencer obat suntik yang telah dikemas dan steril. Dalam penggunaan, air ditambahkan secara aseptis ke dalam vial obat untuk melarutkan obat suntik yang diinginkan. Yang ketiga itu bakteri ostatis water for injection. Air steril untuk obat suntik yang mengandung satu atau lebih zat antimikroba yang sesuai dikemas dalam vial berisi air tidak lebih dari 30 ml. Yang keempat itu sodium chloride injection, merupakan larutan steril dan isotonik natrium klorida dalam air untuk obat suntik. Larutan tidak mengandung zat antimikroba. Yang kelima, bakteriostatik sodium chloride injection, merupakan larutan steril dan isotonik natrium klorida dalam air untuk obat suntik. Larutan mengandung satu atau lebih. Adapun yang